Selamat pagi teman-teman remaja yang terkasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah live streaming kita pada hari ini dengan mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh selesai. Shalom teman-teman, kita bersyukur pada minggu terakhir di bulan Mei ini kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari saat ini secara bertanggapan kita bacakan ayat panggilan beribadah pada hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 63 ayat 1-5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Teman-teman, banyak hal yang telah kita lalui yang patut kita syukuri sampai akhir di bulan Mei ini. Untuk itu, mari setiap kita sama-sama mensyukuri pemeliharaan dan berkat Tuhan, serta bersukacita bersama-sama. Bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita sambil tepuk tangan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya! Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya! Haleluya, Kau ada dalam
Haleluya, ku memujimu. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat Kakiku melompat pagi, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih setia-Mu pada kami, sehingga kami dapat beribadah dan memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang melancarkan segala ibadah kami pada hari ini, dan juga kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Dani Gamadi. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Teman-teman, di tengah-tengah keterbatasan diri, situasi, dan kondisi, dalam setiap kita menjalani hidup yang seolah-olah menyisihkan kita, ingatlah satu hal, bahwa Tuhan telah dan tetap memilih setiap kita untuk pekerja Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian, bejana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Kekuatan di jiwaku. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat
memuliakan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Shalom teman-teman sekalian, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, dan kami rindu Tuhan berbicara pada kami, memberikan kami semangat yang baru, memberikan kami hati yang bersukacita dan hope when we are hopeless. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini lebih banyak orang yang depresi di usia muda ketimbang 10 tahun yang lalu. Dulu kita tahu ada istilah yang namanya midlife crisis, di mana orang udah umur separuh jalan, ya let's say ya 35, 40, kemudian orang itu mulai kehilangan gitu loh. Kayak kehilangan apa ya, gue mau ngapain sama hidup gue bosen banget, kok banyak masalah yang gak selesai. Dulu 10 tahun lalu, mungkin lebih 20 tahun lalu. Tapi terus itu berkembang 2018-an gitu ya, bahkan sebelumnya orang mulai bicara soal a quarter life crisis, yaitu krisis seperempat hidup. Ya itu 20-an gitu loh, bahkan 18 tahun orang mulai ngerasain hopeless, bingung, kosong. Nah kalau teman-teman sekarang lagi hopeless juga, lagi bosen dengan semua keadaan yang gila ya, udah bosen setengah mati gak ada harapan, ingatlah falsafah tukang parkir. Nah, tukang parkir itu meskipun ada di keadaan yang paling terjepit, dia selalu berkata terus, op. Nah, tuh lihat di layar tulisannya, terus, tapi tulisannya trust. Bukannya hope, tapi hope. Nah, selalu percaya, selalu ada harapan. Saya mau bacain firman Tuhan buat teman-teman sekalian. Ada 2 bagian, yang pertama adalah Amsal 23 ayat 18, pendek banget. Tapi saya bakal bacain 2 kali. Amsal 23 ayat 18 berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi ya, Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang kedua, Rut 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah mereka sampai di Moab, diamlah mereka pindah ke luar negeri gitu ya, gara-gara Israel yang kelaparan, yaitu ke Moab. Kemudian baru di sana nyampe, matilah si Elimelek itu. Jadi ini kan bapak, ibu sama 2 anak laki. Bapaknya mati. Anaknya tumbuh dewasa, anaknya merit di sono. Sama perempuan Moab, namanya Orpa dan Rut. Baru bentar nikah, anak lakinya mati. Tinggal tersisa di rumah itu 3 orang perempuan. Si mami, Naomi, dan 2 orang menantunya, yaitu Rut sama Orpa. Terus udah semuanya mati, si ibunya Naomi itu bilang, aduh udah deh, kalian pergilah pulang masing-masing ke rumah ibu kalian. Rut 1 ayat 8. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setia kepadamu, seperti kamu sudah sayang kepada orang-orang yang mati ini di keluargaku. Kiranya kasih atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suamimu nanti gitu ya. Lalu diciumlah 2 menantu ini dan disuruh pergi. Tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata, enggak, kami tetap ikut mami. Mami kemanapun kami tetap ikut, kami gak mungkin tinggalin mami udah tua. Enggak, kamu pulang aja udah, masa depan kamu masih panjang. Kenapa kamu mesti ikut dengan aku? Udah gak punya aku anak laki-laki, pulanglah. Aku udah terlalu tua, sudah aku bakal kembali ke Israel lalu kamu tetaplah di sini. Nangislah 2 orang anak perempuan itu, Rut dan Orpa. Udah setelah gitu panjang, akhirnya Orpa bilang, oke mami aku bakal tetap di Moab. Mami balik ya ke Israel, di sana hidup di masa tua yang enak ya. Tapi Rut bilang enggak,
Jangan desak aku gak mau pulang ke Moab. Aku mau ikut kemanapun engkau pergi. Ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu itu bangsaku. Rut itu orang Moab ya, Naomi orang Israel. Dan di mana nanti engkau mati, aku pun mau mati di sana. Dia ngomong gitu kira-kira. Waduh, akhirnya Naomi lihat, wah Rut ini bersikeras mau ikut sama dia. Akhirnya ya udah deh, ikut aku pulang ke Bethlehem. Di Bethlehem, Naomi miskin setengah mati. Ada tempat punya keluarga mereka, tapi mereka nggak punya apa-apa saking miskinnya. Kenapa saya tahu miskin? Karena Alkitab catat di sini ya. Satu kali si Rut itu bilang, aku mau mungutin jelai yang jatuh. Bulir jelai yang jatuh di belakang orang yang murah hati. Aku mau mungutin. Kata Naomi, pergilah. Nah, jadi di Israel itu di ladang yang gede, ada orang yang tabur jelai itu kayak oatmeal gitu loh ya. Kalau jatuh di Injil, di Taurat itu diajarin itu gak boleh diambil. Itu bagian buat orang yatim, janda, sama orang miskin buat pungutin. Lalu mereka bisa bawa pulang, mereka bisa makan yang enak. Dan itu yang dilakukan oleh Rut. Nunjukin mereka benar-benar miskin. Satu pagi pergilah Rut ke sebuah ladang. Nah Alkitab catat dia pilih dari banyak ladang, ada satu ladang yang random yang punya satu bos besar namanya Boas di situ. Lalu dia permisi tuan-tuan yang tukang sabit itu ya, boleh nggak saya ikut ambil di sini, boleh nggak? Akhirnya boleh, diizinkan, dia ceritain kisahnya, lalu dia sibuk. Terus dari pagi buta dia udah mulai ambil. Tengah siang si bos datang, bosnya namanya Boas, dia datang, dia nanya, siapa itu perempuan? Oh itu tuan, dia itu menantunya si Naomi. Dulu tuh suaminya udah meninggal, namanya Elimelek, diceritain segala macam. Udah gitu disamperin si Rut itu sama si Boas. Dengarlah dulu anakku, ini Rut 2 ayat 8 ya. Gak usah kamu pergi memungut jelai ke ladang lain. Gak usah kamu pergi dari sini, tetaplah di sini. Lihatlah ladang ini, ikutilah perempuan-perempuan penyabit ini dari belakang. Aku sudah berpesan pada mereka, pada pengerja laki-laki, jangan ganggu engkau. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, Tuhan, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan hidupku sebagai aku orang asing? Boas menjawab, aku sudah dengar kisah hidupmu. Aku sudah tahu betapa beban hidup yang kamu sudah jalani dan betapa kamu setia pada mertuamu setelah suamimu mati. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu dan mengaruniakan kepadamu upah sepenuhnya dari Tuhan. Terus dia bilang, datanglah kemari, makan dulu, celupkan rotimu ke dalam wine ini. Nah, jadi makan siang, pegawai makan semua. Rut juga diajak, ayo ikut makan, ikut makan. Habis makan, Rut bilang, saya permisi ya, saya mau sabit juga. Oh ya silakan. Tapi bos bilang, oke pegawai semua kita rapat dulu ya, technical meeting ya. Semua jangan ada yang pergi, Rut gak apa-apa kamu lanjut aja. Oke, perhatian semua. Tadi perempuan yang makan bersama kita namanya Rut. Laki-laki, lihat mata saya. Jangan ganggu dia, paham? Yang perempuan, tolong bantuin ya. Bantuin jagain dia. Kalau dia mau minum, suruh dia ke tempayan, suruh dia ambil minum. Dan semuanya untuk kalian semua. Saya kasih tahu, tolong kalau lagi ngambil jelai, jatohinlah sebagian. Pas lagi ambil jatuh, jangan dipungut. Aduh jatuh, biarin jatuhnya rada banyak, biar dia bisa ambil banyakan. Paham kalian? Ya, jangan bilang-bilang tapi ya. Nah itu ada di Alkitab tuh, dibilang tuh. Kalau kamu di sana, tolonglah, haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit onggokan jelai untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Ayat 16. Nah singkat cerita sampai sore dia pulang, dia bawa 1 eva banyaknya. 1 eva banyaknya. Nanti saya bakal bahas 1 eva itu berapa lama. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah tersisih yang terpilih. Kalau kita makan kue nih ya, kita potong bagian kita. Ada bagian yang tersisih, sama ada bagian yang terpilih. Oke. Kita nggak bener-bener bisa bedain waktu kue itu dipotong, apakah bagian itu yang bakal disisihin, dibuang nggak dimakan, atau waktu dipotong justru itu first cake. Waktu ulang tahun
Kita potong kue yang pertama, yang paling kecil. Oh first cake, kasih kepada orang yang paling kamu sayangin gitu kan. First cake. Waktu dipotong, dipisahin, kita nggak benar-benar bisa ngerti. Ini keadaan aku ini lagi disisihkan atau lagi dipilih buat sesuatu yang spesial. Karena keadaannya sama. Teman-teman, waktu kita masuk ke era yang berat, lu mau kuliah, kampus tutup. Lu mau sekolah, gak ada yang masuk sekolah. Lu mau ke gereja, gereja tutup. Dan kita bilang, aduh kenapa saya sial banget ya, lahir di generasi ini. Kau nonton film, woi orang di college, orang pesta Sweet 17, aku Sweet 17-nya online. Potong-potong kue sendiri, tiup-tiup sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri. Sweet 17 ya Tuhan. Kok hidup gua kok kayak susah banget. Jadi generasi yang tersisih. Dan perasaan jadi tersisih itu sangat menyakitkan. Beberapa orang udah mulai masuk lebih dalam lagi kepada depresi. Self-harming, melukai diri sendiri. Ngerasa diri gak berguna. PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Stres gitu tinggi. Kenapa? Karena waktu kita dipisahkan dari keramaian, waktu kita dipisahkan dari semua yang wow seru. Sebagian orang ngerasa gila ini berat banget. Ini gak gampang. Ini yang dialamin sama Naomi. Lah iya dong, semua mami-mami udah mami yang udah punya anak gitu ya. Berharap dia punya cucu. Ada suaminya yang sultan, yang kaya, dia bisa beli cincin paling mahal, baju paling bagus. Tapi di sini suami mati. Oke, masih ada 2 anak cowok, ganteng-ganteng baru merit pula. Wah tentu anak cowoknya bakal jagain dia dong. Kasih dia rumah yang bagus dong, atau enggak kasih dia tinggal di rumahnya dong. Bakal lahirkan cucu-cucu yang lucu-lucu dong, bakal punya bisnis yang bagus dong, atau enggak jadi eksekutif di perusahaan yang besar. Anaknya mati 1, dan mati 2. Abis. Naomi itu sebatang kara. Kamu tahu rasanya sebatang kara? When you have literally no one in your life. No one. Kamu gak punya papa, kamu gak punya mama. Kamu gak punya kakak, kamu gak punya adik. Dan teman, ya cuma teman doang gitu loh. Distance, jauh sama kita. Kita gak bakal bisa ngerti rasanya kalau kita belum bener-bener mengalami apa itu disisihkan. Hilang, terpisah, hopeless. Makanya di Rut 1 ini ya, si Naomi berkata, jangan panggil aku lagi Naomi. Hidupku itu udah pahit, gak pantas aku disebut Naomi. Karena Tuhan sudah naik menentang aku. Yang maha kuasa mendatangkan malapetaka. Karena dengan tangan penuh aku pergi, dengan tangan kosong aku pulang, panggil aku Mara. Lu bayangin deh, kita kan doa, Tuhan tanganku kosong. Aku masih muda. Tapi aku mau pergi, ketika aku pulang tanganku penuh. Pegang gelar, pegang kerjaan bagus, punya kekasih maybe. Atau kalau teman-teman mulai nanti kerja, punya cicilan ini, main tabungan ini, saham itu, tangan kita penuh. Diawali dengan kosong, balik dengan penuh. Bener gak? Semua orang mau gitu, betul gak? Tapi Naomi bilang, hidup gua kebalikan. Gua datang dengan penuh, pulang dengan kosong. Gua disisihkan. Tuhan, you are against me. Wow, Tuhan melawan dia. Nah, waktu dia dalam keadaan seperti itu, tersisih, dan rasanya semuanya mentok tembok. Tiba-tiba pelan-pelan Tuhan balikin keadaan. Oh dia gak tahu. Dia lagi tersisih atau terpilih, dia gak tahu. Tapi sepanjang khotbah ini saya bakal share journey-nya dia. Ternyata dia gak benar-benar seperti yang dia pikir loh. Ini yang terjadi. Dia bawa pulang 1 eva jelai. Jadi kalau Ruth itu cewek bawa 1 eva jelai, itu mau copot pinggangnya. Kenapa? 1 eva itu 10 omer atau 0,63 bushels atau 5,9 gallons atau 22 liter. 22 liter isinya oatmeal guys, 22 liter. Berapa banyak 22 liter? Gini loh bayangin ya. Si Ruth udah mau pulang, dia bawa semuanya, lalu dia taruh brek di pinggiran. Misi bang, saya mau ngangkat, bagaimana ngangkatnya ya? Saya boleh pinjem apa ya buat saya bawa pulang ya? Terus abang bilang, noh
ada galon bekas, masukin galon aja. Kamu punya bulir-bulir gandum tuh masukin galon aja. Oh iya saya pinjem ya. Masukin ke galon tuh butir-butir jelai oatmeal itu ya. Tahu nggak 1 galon tuh berapa liter? 19 liter. Nah, yang bapaknya usaha galon pasti tahu dah. 19 liter diisiin oatmeal. 1 galon penuh. Masih sisa. Tadi oatmealnya dia berapa? 22 liter. Jelainya itu 22 liter. 19 udah, sisa berapa ya? 3 liter kan? Aduh bang, masih kurang nih, ini udah penuh galonnya. Pakai apa ya? Oh tuh, punya supir tuh, Aqua, botol 1,5 liter. 1,5 liter tambah, masih kurang nggak? Masih kurang. Satu lagi noh, supir bawa lagi botolnya, botol. Jadi dia tuh ya bawa pulang 1 galon, gede itu galon biasa, dan 2 botol 1,5 liter isinya oatmeal. Sebanyak itu dia bawa. Mau rontok gak pinggangnya? Dan teman-teman tahu, itu cukup untuk memberi makan untuk selama 2 minggu buat 2 perempuan. Kerja 1 hari cukup untuk 2 minggu 2 perempuan. Kalau cuma 1 perempuan artinya cukup buat berapa lama? Sebulan. Lu bayangin, dia kerja sehari buat makan sebulan. Jadi kayak kita tuh ya, kerja 1 hari dapat gaji sebulan. Berapa gaji sebulan? Dapat sehari. Dan Ruth lakukan itu tiap hari. Tiap hari. Jadi bayangin ketika Ruth pulang ke rumahnya itu, ketemu Naomi itu, jebret dia taruh, aduh capek banget mami. Ruth, iya mi. Ini apaan? Ini jelai mami. Ya masa ini batu kerikil, emang aku tukang bangunan. Iya mami tahu ini jelai. Kamu ngerampok dari mana? Ya Tuhan mami, mana mungkin Ruth ngerampok. Ini Ruth mungut doang mi. Tunggu. Mungut sebanyak ini. Kamu jujur deh. Kamu ngerampok siapa? Mami udah aku capek, nanti aja kita ngobrolnya. Jelasin dulu sama mami. Mami gak mau barang haram di rumah mami. Iya mi, aku tuh pergi ke sebuah ladang ya. Itu punya orang namanya Boas. Siapa namanya? Boas mi. Boas. Loh, Boas yang di situ. Blok A belakang itu. Iya mami, emang mami kenal? Ya elah Ruth, itu saudara kita. Oh ya? Wah tahu gitu aku bilang tadi salam dari mami, barangkali dikasih banyakan dianterin pakai pick up. Kamu ini kok malah ngelunjak. Bercanda mi. Udah mi aku mau mandi ya. Tunggu dulu. Kamu tahu gak siapa Boas? Boas itu saudaranya suamiku. Dia itu omnya kamu. Masih sanak keluarga kita juga. Oh gitu mi. Ya udah besok aku sampein ya mi. Besok aku kesana lagi kok. Ya udah besok jaga diri baik-baik ya. Terus Naomi liatin. Ya Tuhan banyak banget. Kalau 1 hari dia bisa kasih kumpulin makanan buat sebulan, saya yakin dalam waktu 2 minggu dia akan buka Alfamart depan rumahnya. Dijual sasetan. Cuman dia orang Israel bukan keturunan Tionghoa ya. Kalau nggak langsung dijualin, dicuanin dan sebanyak-banyaknya deh ya. Nah itu yang terjadi. Dia tersisih. But God gives them provision. Apa itu provision? Berkat, pemeliharaan. Dan Tuhan gak pelit guys. Tuhan gak bilang, nah lah lu tinggal berdua kan, udahlah gue kasih dikit aja nah. Ntar malam lu kelaparan lagi juga tahan perut lah, besok nanti gue kasih lagi yang baru. Enggak. Tuhan kasih berlimpah. God will give you provision. Dan provision yang Tuhan bilang, berikan di Yohanes 10, adalah hidup yang berkelimpahan. Kita selalu berpikir, Tuhan bakal kasih gue pas-pasan. Dikit habis baru ada lagi, dikit baru ada baru habis lagi. Pokoknya begitu deh ya. Kayak janda itu loh, minyaknya tetes pas mau habis ada lagi. Kayaknya Tuhan begitu. Tapi diceritain ini enggak. Dia tersisih. Jadi terpilih. Tuhan kasih gitu banyak. Loh kenapa saya bilang dia jadi terpilih? Karena enggak lama setelah itu. Waduh, ini kalau cerita film Korea, mantap, gak ketebak twistnya. Tahukah ceritanya gimana? Si Ruth yang miskin yang kerja merit sama yang punya ladang. Yang punya ladang yang Boas itu mau nikahin dia. Dia ketemu sama mamanya minta izin lalu bikin pesta. Bayangin filmnya. Dari Cinderella tukang bersih-bersih jadi istri raja istilah kata. Itu ladang miliknya dia semua.
Tadi kan dia bilang, bang misi bang, saya mau ikut ngerik bang. Sekarang itu abang-abang itu semua anak buah dia yang dia gaji. Dan seluruh kekayaan itu jadi milik si Ruth. Dan Naomi jadi perempuan yang paling terhormat. Karena Boaz adalah orang yang kaya yang terhormat, tuan tanah di sana. Dari tersisih, dipotong bagian. Dia adalah first cake. Dia adalah yang terpilih. Waktu hidup kita tersisih, kita mikirkan, kenapa gua terbuang gitu loh. Ini bisa terjadi dalam segala situasi. Contoh, kita punya handicap dengan tubuh kita. Semua orang sehat bisa lari, kaki kita pendek sebelah. Terus kita bilang, gue tersisih. Gue gak bisa ikutin anak-anak lari dari kecil. Pendengaran kita ada masalah. IQ kita tenggelam misalnya. Semua orang tuh kayak mikir segala sesuatu gampang, ujian, ulangan gampang. Sederhanakan persamaan di bawah ini, dia sederhanakan. Buat kita waktu baca, apa yang perlu disederhanakan? Hidup gue sudah sederhana, ngeliat gini gue udah gak bisa nih. Atau lu miskin. Semua orang bisa beli sepatu yang bagus, bisa beli baju yang bagus. Waktu setiap pulang liburan, ini cerita, gue liburan ke Jepang, nih kemana. Lu liburannya cuman ke kampung halaman kakek nenek yang tua misalnya. Dan lihat, aku leftovers. You know leftovers? Leftovers tuh ya, kalau anak kecil makan. Ada yang dia gak suka, dia pinggirin. Terus kamu bilang, aku leftovers, aku tersisih. Tapi teman-teman, di dalam Tuhan tidak ada yang tersisih. Yang ada pun disisihkan karena dia pilih buat dia pakai. Di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Kristus Yesus menebus kita seperti Boaz menebus Ruth. Gini perbedaannya, persamaannya dulu. Boaz itu menebus Ruth. Sama ya, persamaannya Yesus Kristus menebus kita. Bedanya, Boaz tidak mencari Ruth. Ruth yang nyari Boaz, yang datang duluan itu Ruth datang ke ladangnya Boaz, betul kan? Bagaimana dengan Yesus Kristus? Kita gak cari dia, tapi dia mencari dan mendapatkan kita sebelum kita meminta. Oke? We are not leftovers. Leftovers itu dibuang dan gak dicari. Tapi Yesus Kristus cari kamu, cari aku. Dia sisihkan kita, dia pisahkan kita. Atau dengan kata lain lebih tepat, kita terpilih, bukan tersisih. Persamaannya, Boaz bayar harga untuk menebus, untuk membeli. Kalau zaman dulu kan istri itu dipinang itu mesti bayar mahar. Sampai sekarang juga ya, kalau gak percaya tanya Atta Halilintar. Tuhan Yesus juga sama, dia bayar harga buat menebus kita. Bedanya, Boaz membayar pakai duit. Tuhan Yesus membayar dengan seluruh hidupnya. Persamaan berikutnya, Boaz yang kaya menebus Ruth yang miskin. Sama, Tuhan Yesus yang kaya menebus manusia yang miskin. Bedanya, Boaz itu kaya, menebus Ruth miskin, tapi Boaz kagak jadi miskin. Nangkep ya? Tapi Tuhan Yesus waktu menebus kita, dia jadi miskin dan kehilangan kemuliaan ketika menebus. Waktu kita iri, enak banget kisah hidupnya si Ruth. Baru ngirik, baru ngambil bentar jelai. Kemudian langsung jadi istri bos. Atau kamu mikir, ya dia udah menderita seumur hidup, akhirnya sekarang baru hoki. Tunggu dulu, enggak juga loh. Gak lama setelah anak-anaknya mati, balik dia ke Israel. Jadi dia miskin gak? Miskin. Menderita gak? Menderita. Lama gak? Enggak ternyata. Enggak terlalu lama. Jeda waktunya. Setelah suaminya mati, istrinya tuh disuruh pulang. Gak mau, langsung pindah ke Israel, miskin. Langsung, hitungannya bulan. Paling lama 2 tahun. Langsung nikah sama Boaz, langsung Naomi derajatnya naik. Tuhan tuh bukan Allah yang menikmati kesadisan. Lalu dia bilang, ayo dikit lagi. Pas malaikat bilang, Tuhan, kasihan Tuhan. Lu mah lagi seru ini tuh, lihat tuh kelaparan tuh. Lucu ya manusia ya, tuh perutnya, buncit dah. Itu lapar apa kenyang sih, lucu amat tuh busung laparnya. Tuhan, kasihan Tuhan, mari kita tolong. Sabar, manusia mesti kita cobai dulu. Sampai benar-benar kuat, baru ntar kalau dia udah gak tahan mau mati, baru kita tolong gitu loh. Kalau perlu kayak Lazarus, biarin mati dulu. Ya kan, biar kemuliaanku dinyatakan. Tuhan gak begitu guys. Dia susah, dia nangis. Tuhan terjun, Tuhan tolong. Dibalikan keadaannya sedemikian rupa.
Jadi Ruth dan Naomi itu tersisih atau terpilih? Ceritanya belum selesai loh kitab Ruth itu. Tahu gak gimana? Setelah nikah sama Boas, lahirlah anak namanya Obed. Anak Boas dan Ruth ini namanya Obed. Selang berapa puluh tahun Obed melahirkan anak namanya Isai. Selang berapa puluh tahun Isai melahirkan anak namanya Daud. Can you imagine that? Jadi dari Ruth si orang Moab yang mengutin jelai kayak gembel itu dan nikah sama Boas, mereka adalah kakek dan neneknya raja yang paling besar, yang paling diingat, paling agung di sejarah Israel, Raja Daud. Ini kakek neneknya punya kehidupan. Jadi hidupnya tuh kayak disisi, kayak dibuang. Tapi dia disisi untuk dipilih. Like the first cake. Belum berhenti di situ. Kamu tahu dari Daud lahir siapa? Panjang nih nama-namanya nih kalau mau dibaca ini, panjang. Dari Daud, saya bacain ya, urut-urutan anaknya nih ya. Lahir Salomo, lahir dari Salomo Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Ahasia, Joas, Amasya, Usia, Yotam, Ahaz. Ini turunannya ya. Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakim, Yekonia, Sadok, Asor, Eliakim, Abiud, Zerubabel, salah kebalik-balik. Habis Yekonia tadi Sealtiel dulu, Zerubabel, Abiud, Elakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf. Dan dari Yusuf lahir Yesus Kristus. Dari tangisan Naomi yang bilang, Tuhan kau jahat. Kau bikin hidupku, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara karena hidupku pahit. Tuhan, you are against me. Tahu against me artinya apa? Engkau itu bikin hidup gue susah. Kalau gue lagi lari itu engkau sengkat. Aku lagi sehat, kau bikin aku sakit. Aku lagi kaya, kau rampok aku. Engkau itu against me. Kata Naomi sampai mengacungkan jari kepada Allah dengan penuh marah. Tuhan bilang, Naomi dikit lagi. Kamu tersisih untuk terpilih. Dan dari kandungan, keturunan, menantumu akan lahir juru selamat dunia, Yesus Kristus. So guys, hidup kamu yang rasanya lagi tersisih hari ini, kamu ada di tempat-tempat yang paling jauh, paling kesepian. Di dalam Yesus Kristus, kamu adalah seperti kue yang dipotong kecil. You are the first cake, the special one. Mata kita belum bisa lihat hari ini, tapi iman yang declare itu, you are the chosen one. Kamu tersisih untuk terpilih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you. Karena Engkau tebus kami dengan harga yang mahal. Kami disisihkan untuk dipilih untuk hal yang jauh lebih spesial. Seperti Boas menebus Ruth dan hidup Ruth tidak pernah sama lagi. Naomi jadi orang yang terpandang dan hidup mereka benar-benar sampai hari tuanya dipelihara. Begitu pula kami yang ditebus bukan oleh Boas. Bukan oleh anak sultan yang kaya, tapi oleh sang anak di kerajaan surga yang kekal. We are safe. Setiap kali kami hopeless, yang mau percaya, keadaan tersisih adalah bagaikan kue kecil yang dipotong untuk disajikan for the very special first person, the first cake. That's who we are, and we want to thank you. Karena Engkau lah yang pegang pisau kue itu dan mempersiapkan kami. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan sahabat kami berdoa. Amin. God bless you. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberi sedikit apa yang kami punya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan berguna untuk gereja GPMRI, khususnya untuk komisi remaja Tuhan. Kiranya persembahan ini hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia yang memberikan kita kemampuan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, walaupun di masa pandemi seperti ini. Dan juga berterima kasih untuk Guru Injil Dani Gamadi, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan
dapat kita aplikasikan di dalam keseharian hidup kita. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Ku Naikkan Syukurku. Biarlah persembahan ini juga menjadi simbol bahwa kita juga mempersembahkan diri kita bagi pekerjaan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa-dosa kita. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya Hidup yang kau beri dan hidup kini yang hanya kau untukmu. dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, tetap dalam sikap berdiri, mari kita nyanyikan pujian bagi Dia segala pujian. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Doa syafaat oleh Guru Injil Dea. Rekan-rekan remaja, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk ibadah-Mu yang kami boleh nikmati di hari ini ya Tuhan. Biarlah sabat yang kami nikmati ini sungguh-sungguh sabat yang membuat kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan yang kami sembah. Terima kasih untuk ibadah-Mu, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang telah melayani, terima kasih untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam Kristus. Kami bersyukur Bapa. Kami juga teringat untuk beberapa rekan-rekan kami dari Komisi Remaja yang berulang tahun, baik saudara kami Christian Samuel dan Jason Pramana yang bulan ini boleh bertambah usia. Tuhan berkati dalam studi mereka, harapan kerinduan mereka, cita-cita mereka, bahkan keluarga yang saat ini terus ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan berkati.
Orang tua juga Tuhan berkati dalam segala usaha, kerja, bahkan pelayanan, agar Tuhan yang ikut ambil bagian dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan yang sama yang akan memberkati mereka di tahun yang mereka jajaki ini, dan biarlah semakin hari hidup mereka semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur untuk itu semua ya Bapa. Hari ini juga kami berdoa untuk situasi bangsa kami yang masih dalam pandemi ini. Kami rindu bisa bersama-sama berkumpul kembali, namun ada banyak hal yang membuat kami harus duduk diam di rumah kami masing-masing dan masih menikmati persekutuan, menikmati ibadah melalui via online. Biarlah semangat itu tetap kami jaga, agar kami sungguh-sungguh dapat menikmati setiap sarana yang Tuhan sediakan bagi kami, maupun via online ini. Biarlah Allah yang terus memberikan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita, sehingga dalam melakukan pekerjaan kami, baik melalui via virtual ini, kami boleh menikmatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak-Mu. Terima kasih sekali lagi untuk hati yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Tuhan, untuk beribadah bersama. Inilah harapan kerinduan kami. Kami menyerahkan seluruh dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Ibadah pagi telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih bagi hamba Tuhan, Guru Injil Dani Gabandi, serta teman-teman yang telah melayani pada hari ini. Lalu jangan lupa bahwa kita akan ada sesi Teen Stop yang akan diadakan minggu depan, yang dengan tema 7 Deadly Sins Envy, yang akan diadakan di live Instagram @gfmreteens_kgp. Lalu tak lupa juga saya mewakili Gaps Teens ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman kita, yaitu saudara Christian Samuel dan juga saudara Jason Pramana. Semoga Tuhan memberkati setiap aspek dalam kehidupan mereka dan semoga mereka semakin serupa dengan Kristus. Demikian warta pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.